Untuk selalu mencuci tangan pakai sabun. Dan pastiin nontonnya di rumah aja ya. Kalau terpaksa berpergian, ikuti protokol kesehatan dengan jaga jarak minimal 1 meter. Dan jangan lupa pakai masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Pembangunan akan menjelaskan materi tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Hai teman-teman, saya Clara Claudia Rahmat. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, di mana satu kesatuan tata perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Baik, pertama saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya yaitu apa sih definisi dari perencanaan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi. Yang pertama saya akan menjelaskan perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan pengaturan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi dari definisi perencanaan ekonomi ini mempunyai elemen dasar. Yang pertama, merencanakan berarti memilih. Yang kedua, perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, yang terakhir, perencanaan untuk masa depan. Yang kedua, definisi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonominya. Nah, dalam definisi pembangunan ekonomi ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai 4 sifat penting. Yang pertama, suatu proses. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Dan yang keempat, yang terakhir, kenaikan pendapatan per kapita dibarengi terjadinya perubahan teknologi atau kelembagaan. Selanjutnya saya akan memberitahu kepada teman-teman semuanya yaitu ciri-ciri pembangunan ekonomi. Ciri-ciri pembangunan ekonomi yang pertama, usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan perkembangan sosial ekonomi yang mantap. Yang kedua, usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Dan yang keempat, yang terakhir, usaha perluasan kesempatan kerja. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur perencanaan. Namun sebelumnya kita mengetahui apa sih perencanaan itu? Ya, perencanaan merupakan suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini kita bisa lihat ada 3 unsur perencanaan. Yang pertama, kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Yang kedua, kerangka kebijakan yang konsisten. Yang ketiga, perkiraan sumber daya bagi pembangunan. Selanjutnya yaitu ada model-model perencanaan, di mana menurut Tadaro tahun 1986 dalam buku perencana pembangunannya, model dan metode perencanaan pembangunan ekonomi merupakan usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta mengendalikan perubahan dalam variabel-variabel ekonomi yang utama. Maka dari itu, model-model perencanaan ada 3 jenis, yaitu model agregat, model gagasan dasar, maupun model penilaian proyek dan analisis manfaat biaya sosial.
Kita memasuki model yang pertama, yaitu model agregat, yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dan menyangkut komponen-komponen agregat seperti konsumsi, produksi, investasi, tabungan, ekspor-impor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, model kedua yaitu gagasan dasar, yang dimana model ini bersifat input-output dan menjelaskan struktur perekonomian tersusun dari berbagai sektor atau industri yang satu sama lainnya berinteraksi melalui transaksi jual-beli. Semua industri selain dianggap sebagai produsen output tertentu, juga sebagai konsumen atau pihak yang menggunakan output dari instruksi yang lain seperti input-inputnya. Dan model yang ketiga ada penilaian proyek dan manfaat biaya sosial. Meskipun lokasi dana investasi pemerintah yang selalu terbatas berdasarkan teknik analisis makroekonomi yang dikenal dengan nama penilaian proyek apresial. Di sini kita bisa mengetahui tujuan, manfaat, dan kerugian dalam pembangunan. Tujuan dalam pembangunan: 1. Meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, meningkatkan pendapatan per kapita negara. Yang ketiga, mengurangi angka kemiskinan. Di sini ada manfaat dalam pembangunan. Yang pertama, output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada manusia yang lebih baik untuk memanfaatkan alam sekitarnya. Yang ketiga, lebih banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan bisa kita lihat kerugian dalam pembangunan. Yang pertama, adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Yang ketiga, hilangnya habitat alam baik. Permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Alasan keterlambatan perhatian terhadap pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang ditandai dengan adanya beberapa alasan. Yang pertama, kenyataannya bahwa pada masa itu masih banyak negara-negara berkembang yang sekarang menjadi daerah jajahan. Pada umumnya, mereka membangun daerah jajahannya dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan bagi negara mereka, bukan untuk menaikkan kesejahteraan penduduk daerah jajahan. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah jajahan pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan pasar bagi hasil industri yang berada di negara-negara yang dijajah. Kemudian yang kedua, pusat perhatian pemerintah negara-negara yang dijajah adalah usaha untuk membebaskan diri dari cengkraman negara penjajah, sehingga perhatian terhadap pembangunan ekonomi menjadi terabaikan. Selanjutnya, alasan yang ketiga adalah kurangnya perhatian para pemimpin masyarakat yang dijajah untuk membahas persoalan-persoalan pembangunan ekonomi. Karena yang menjadi tujuan mereka pada saat itu adalah untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Faktor penyebab meluasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Ada beberapa faktor yang dipandang sebagai penyebab bertambah meluasnya perhatian terhadap kegiatan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Yang pertama, berkembangnya cita-cita negara baru mencapai kemerdekaan untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara maju. Kedua, adanya rasa perikemanusiaan dari negara maju untuk membantu negara-negara berkembang mempercepat pembangunan ekonomi dengan mengejar ketinggalan mereka di bidang ekonomi dari negara maju. Ketiga, sebagai cara untuk mendapat dukungan dalam perang ideologi antara Amerika dan Rusia. Keempat, untuk mempererat hubungan politik dan ekonomi dari negara maju dengan negara berkembang. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan ada 3 macam,
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau disingkat RPJP. RPJP merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional diwujudkan dalam visi dan misi jangka panjang yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat dan strateginya. Oleh karenanya, rencana pembangunan jangka panjang adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat pemerintah, lembaga-lembaga tinggi negara, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disingkat RPJM. RPJM sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang berkuasa. Agenda pembangunan 5 tahunan memuat program-program, kebijakan, dan pengaturan yang diperlukan, yang masing-masing sudah dilengkapi dengan ukuran outcome atau hasil yang akan dicapai. 3. Agenda pembangunan tahunan. Agenda pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari RPJM nasional, memuat prioritas pembangunan. Rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Di sini kami mengambil contoh kasus COVID-19 new normal dan perencanaan pembangunan di Indonesia. Ada 3 poin terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu modifikasi kebijakan dalam menghadapi COVID-19. Modifikasi kebijakan dalam menghadapi COVID-19 yaitu banyak sekali negara di berbagai belahan dunia telah menerapkan sistem lockdown. Adapun makna kata lockdown itu sendiri yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti karantina wilayah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dalam penyebaran virus corona ini secara total. Dan adapun kebijakan umum yang lain yang dipergunakan yaitu social and physical distancing. Social and physical distancing yaitu menjaga jarak aman antara individu dengan individu lainnya dan menghindari kerumunan. Namun yang kita tahu bahwasanya masyarakat kita ini sangat sulit untuk menerapkan kebijakan tersebut karena mereka telah terbiasa dalam berinteraksi antar sesama masyarakat. Oleh karena itu, banyak sekali pemerintahan di berbagai belahan negara, yaitu salah satunya di Indonesia, memodifikasi kebijakan lockdown ini dengan memberi namanya PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Adapun poin kedua di dalamnya yaitu dampak terhadap perekonomian ketika COVID-19 ini. Nah, ketika COVID-19 ini mulai merebak di Indonesia, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang disebut juga dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang berisi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Adapun poin yang ketiga yaitu new normal dan kebijakan penyesuaian. Pada PSBB tanggal 20 Mei 2020, pemerintah pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas pada 28 Mei 2020 dalam jumpa persnya bersama Menteri Luar Negeri yaitu Retno Marsudi dan tim pakar gugus tugas penanganan COVID-19 ini menyampaikan protokol kesehatan masyarakat produktif dan aman COVID-19 menuju normal baru atau yang kita sebut dengan new normal, hidup berdampingan dengan COVID-19 secara aman dan tentram.